Muhammad Al-Nasar Lukanur. Saya Siti Umaira. Saya Melati Lestari. Saya Marsyamila Bella. Selamat menyaksikan videonya. Tujuan yang pertama untuk mengetahui bahwa belimbing wulu dan jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi elektron kimia pada sel volta sederhana. Tujuan kedua untuk membuktikan bahwa kedua buah tersebut dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Struktur dasar sel volta atau sel galvanik yang merupakan sistem elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks yang terjadi secara spontan. Dalam percobaan ini digunakan dua logam berbeda, yaitu Fe dan kawat tembaga yang berperan sebagai elektroda buah belimbing wulu dan jeruk nipis yang mengandung asam sutrat dan asam oksalat yang berfungsi sebagai elektrod alami karena mampu mengantarkan ion positif dan negatif. Ketika kedua logam dimasukkan ke dalam buah besi, bertindak sebagai anoda tempat terjadinya oksidasi. Tembaga bertindak sebagai katoda tempat terjadinya reduksi. Aliran elektron terjadi dari anoda ke katoda melalui kabel pengantar dan energi listrik yang dihasilkan dapat menyalakan lampu LED kecil. Reaksi redoks terjadi ketika elektron mengalir dari Fm menuju Cu. Anoda oksidasi Fe S NFe2+ dalam kurung Aq plus 2 emin, katoda Cu2+ Aq plus 2 emin NCUS. Reaksi total Fe S plus Cu2+ Aq N Fe2+ Aq plus CuS. Untuk alat dan bahan kita perlukan, yang pertama yaitu belimbing wulu, yaitu sebagai sumber elektrolit alami yang mengandung asam untuk menghasilkan ion-ion listrik. Selanjutnya, jeruk nipis, yaitu sebagai sumber elektrolit alami lain yang memiliki kadar asam tinggi untuk menghantarkan ion. Selanjutnya, paku, yaitu berfungsi sebagai anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi dan pelepasan elektron. Selanjutnya, kawat tembaga yang berfungsi sebagai katoda tempat terjadinya reaksi reduksi dan penerimaan elektron. Selanjutnya, lampu LED kecil, yaitu sebagai indikator untuk menunjukkan adanya arus listrik menyala saat arus mengalir. Selanjutnya, kabel penghubung dan capitan buaya, yaitu menghubungkan antar elektroda agar arus listrik dapat mengalir dari satu buah ke buah lainnya. Dan yang terakhir, koin, yaitu sebagai penghantar tambahan atau penghubung antar buah untuk memperlancar aliran listrik. Langkah kerja belimbing wulu dengan belimbing wulu. Siapkan bahan-bahan dan alat di meja praktikum. Tusuk buah belimbing wulu dengan dua elektroda berbeda, satu paku zinc dan satu kawat tembaga. Pastikan keduanya tidak saling bersentuhan di dalam buah. Hubungkan elektroda menggunakan kabel penghubung dengan penjepit buaya. Paku berfungsi sebagai kutub negatif, anoda, sedangkan tembaga berfungsi sebagai kutub positif, katoda. Rangkai beberapa buah belimbing wulu secara seri, kutub positif ke negatif untuk meningkatkan tegangan. Hubungkan lampu LED kecil untuk melihat apakah bisa menyala dengan energi dari buah belimbing wulu.
Jadi dari hasil pengamatan, lampu LED hanya menyala lemah ketika dihubungkan dengan buah belimbing hulu, jeruk nipis maupun gabungan dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua buah tersebut memang mengandung asam yang dapat menghantarkan ion. Namun kadar dan daya hantara belum cukup kuat untuk menghasilkan arus listrik yang besar. Sementara itu, ketika salah satu elektroda diganti dengan koin, lampu menyala redup. Hal ini menunjukkan bahwa logam pada koin masih dapat bereaksi dengan asam buah. Namun, reaksi redoks yang terjadi tidak terlalu kuat sehingga arus listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk menyalakan lampu secara redup. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa buah belimbing wuluh dan jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam yang mampu menghantarkan ion sehingga lampu menyala. Namun, penggunaan logam seperti koin sebagai elektroda menyebabkan reaksi redoks menjadi tidak terlalu kuat sehingga arus listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk menyalakan lampu secara redup.